لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة لصاحب هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا المرحومين والمرحومات من أهلنا، ونخص خصوصا إلا الموافق لهذا المسجد والمتصدقين والمتصدقات في هذا المسجد، اغفر ذنوبهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah seluruh jemaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut tentang masjid, zukhrufatul masajid, zukhrufah juga kemegahan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang kemegahan masjid. Setelah kita bicara tentang tahiyatul masjid, afdalul masajid dan sebagainya, ini kita bahas tentang zukhrufah. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis sumbernya ini sanadnya dari orang-orang yang memang dekat sama Nabi semuanya. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid." Kiamat itu enggak muncul, enggak datang kecuali orang udah bermegah-megahan dengan masjid. Masjidnya dimegah-megahkan, tapi tidak ada yang ngisi. Jadi hanya buat kebanggaan aja. Kalau udah begitu, udah dekat gak tuh? Apaan? Kiamat. Menurut bapak-bapak kira-kira saat ini udah mulai belum? Ada yang belum, kalau belum berarti takut kiamat. Kita udah masjid ya, masjid digede-gedein boleh, membesarkan masjid boleh, meninggikan masjid boleh, asalkan bil hajah, sesuai kebutuhan, Ini bukan berarti kita nggak boleh membuat masjid jadi indah megah, bukan. Tapi di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan sampai kita itu membangun masjid, dibesarkan masjid, sehingga apa yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, datang kepada kita suatu zaman, suatu masa, yatabahuna bil masajid, mereka bermegah-megahan dengan masjid, tsumma la yu'ammirunaha illa qalila, tapi mereka tidak memakmurkan masjid itu. Ini bapak-bapak ngaji termasuk cara memakmurkan masjid juga. Iya, pasti udah al-makmur. Nama masjidnya sudah al-makmur. Al-makmur gimana? Yang diramaikan al-mu'ammir. Saya kalau ngajar kajian itu di sini Al-Mujahidin sama, orangnya banyak sama. Mungkin ada 80-an. Mendengarkan seruan Allah, fas'au ila zikril dah. Allah begitu bangga dengan Al-Makmur. Mudah-mudahan terus istiqomah ya Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong, ibu ada nggak? Ada juga? Enggak ada. Tarawih di situ banyak sampai ratusan.
Subuh juga alhamdulillah. Saya bangga dan kasih apresiasi buat jamaah dan pengurus sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh. Kedua, hadis yang bersumber dari Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa sahahu an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma umirtu bi tasydil masajid. Saya enggak memberitakan dia itu tasydid. Tasydid ini bermakna yarfa' bina'ah, dia datang alal hajah. Jadi kita enggak diperintahkan oleh Nabi itu menunjukkan masjid yang sebenarnya kita enggak butuh. Lain hal kalau butuh. Ini kenapa disebutkan ya? Karena butuh. Ya kalau Jumat, kalau Idul Fitri dan sebagainya butuh. Ini enggak orang, enggak ada orang, enggak ada sebagainya. Jangan sampai kita terkena hadis seperti ini gitu ya. Kemudian Zada Abu Dawud qala Ibnu Abbas la tazukhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Jangan sampai kita itu bermegah-megahan dengan masjid kita sebagaimana mereka para Nasara dan Yahudi memegahkan bangunan tempat ibadah. Kalau kita salah hadis ini kan teksnya Pak. Hadis teksnya kita dilarang untuk bermegah-megahan masjid. Itu teksnya, mansukhnya. Ada mafhumnya. Mafhum itu konteksnya. Kira-kira konteksnya apa dari hadis ini? Konteksnya adalah, mafhumnya adalah kita lebih diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk justru memakmurkan masjidnya. Nah itu konteksnya. Untuk justru ditekankan kepada kita pengurus bagaimana supaya masjid ini banyak jamaah. Itu intinya gitu. Jadi kalau ada hadis Nabi yang bicara tentang yang la yatabahuna la tahlu la nah apa tuh di sini la tazukhrifanna. Jangan sampai kita masuk kepada ini, walaupun teksnya itu jangan kamu megah-megahan, jangan kamu membangun tinggi-tinggi, itu kan teksnya. Hanya ada makna yang tersimpan di balik larangan Nabi itu. Perintahnya adalah hendaknya kalian itu membangun takmirnya, mengajak jamaah untuk bagaimana memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar masjid. Nah, itu sudah dilakukan sama Masjid Jogokarya di Jakarta, Jogja. Itu dia sudah mewakili ke masjid kita, mewakili hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada larangan hadis seperti ini bukan berarti kita nggak boleh mengikat masjid, membangun, enggak. Ini artinya ada makna lain di balik larangan. Jangan sampai kita itu hanya membangun tapi nggak ngisi. Atau makna lainnya adalah hendaknya yang diutamakan oleh kalian itu adalah memakmurkannya. Kadang kan kita kalau melihat hadis polos banget. Ada hadis yang mengatakan ajarkan anak-anakmu memanah, berenang, dan berkuda. Itu kan teksnya. Tapi mafhumnya apakah main sepak bola haram? Ada Pak. Ada golongan teman-teman kita di sana yang megang banget hadis itu secara polos. Artinya di lain tidak itu haram. Pokoknya dibalik yang memanah,
bola, memanah, berenang dan berkuda haram ada. Bacan, yang lebih juga lah. Lalu kan ada qiyas di dalam hadis. Ada dalam hukum kita itu ada qiyas. Coba kalau kita polos banget memanahi hadis bayar zakat, berarti harus pakai gandum. Kumat. Iya kan? Tapi ada hukum Islam kita yang namanya qiyas. Orang Indonesia menggunakan gandum makanannya, beras. Walaupun itu hadis bukan beras, ya kan? Bukan berarti beras nggak boleh pakai zakat. Itu namanya kita belajar hadis ini. Berapa ada itu? Namun berarti main bulu tangkis haram dong. Main saja. Emang kesukaan RT UGM? Termasuk saya. Ya, jadi jangan terlalu polos kemana itu ya. Jadi walaupun perintahnya adalah jangan sampai larangannya adalah bukan berarti kita nggak boleh sama sekali membangun masjid 2 tingkat, tidak bisa. Maksud hadis tadi itu adalah kita yang di prioritasnya itu mengikuti ngajak jamaah taklim seperti ini. Kalau jarang Pak, paling banyak itu jarang. Paling banyak 60-80. Alhamdulillah. Di sini saya akses jemaah. Nah, sehingga dengan hadis tadi yang ketiga, akhilna binasa dengan maqam. Wa iyyaka an tuhammil aw tusaffir fataftinanna. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar, kita diperintahkan untuk membangun masjid dengan kalimat akhilna nas. Akhilna nas bermakna ay usturhum ini kepada jamaah ummah. Lindungi mereka para jamaah dari apa? Dari hujanan, kepanasan. Maka usturhum, bangun masjid yang bagus. Wa iyyaka, hendaklah kalian itu menjauhi an-tahammir wa tusaffir atau tusaffir. Warnanya dengan berbagai macam warna berkelap-kelip itu kan fataftinanna, maka itu akan membuat fitnah manusia. Ini lagi-lagi hari ini secara semangatnya adalah larangan bermudah-mudah. Tapi tadi konteksnya adalah bagaimana kita diperintahkan lagi untuk memakmurkan. Ngomong-ngomong di sini masih ada undian umroh nggak? Yang buat tarawih itu sudah nggak ada. Kan dulu saya ngotong. Tapi betul itu masih ya. Begitu ya. Allah. Itu adalah juga bagian dari trik kita untuk memakmurkan masjid. Gimana orang? Saya kebetulan punya taklim di Bekasi peninggalan almarhum Bapak. Ya. Saya coba biar orang banyak tuh, bisa dari dikit-dikit saya beli aja minyak, saya undi itu kan, yang keluar tak kasih minyak. Buat ibu-ibu di Bekasi Bapak, minyak itu udah luar biasa, sesuatu banget ya. Itu cara kita, trik kita aja untuk biar mereka ada sedikit ya. Yang ke-9, tamziquha wa tatyibuha. Perintah kita untuk membersihkan dan memberi wangi. Ada hadis yang berimam dari Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban bi sanadin jayyid an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masjid fi ad-dawl wa amara biha an tunawwir wa tutayyib. Jadi intinya Nabi itu memerintahkan kita untuk membangun masjid yang masjid itu harus dibersihkan atau tayyib dan diwangi. Kita dari rumah kudu pakai wangi-wangi. Itu pengertian tayyib.
Maaf ya Pak, Bapak kalau sholat usahakan Pak mandi dulu dah, apalagi maghrib dulu kan. Pulang kerja kecuali di perjalanan turunan. Kita tempat itu badan kita dengan wangi supaya apa itu sunnah. Ini dikatakan Nabi Isa. Wa amara biha an tunazzaf wa tutayyib. Jadi masjid itu dibersihkan, diwangi. Minimal kita juga sama. Disuruh pakai wangi-wangian kalau ke masjid. Maaf Pak, ada orang yang alergi bau-bau tetes. Ada. Pas Allah, udah kemana-mana pikirannya dah. Hah? Bikin orang gak nyaman, betul nggak? Ya Allah, emang udah mati-mati itu bau dirupakan dari pagi ke mandi. Ini misalkan nggak apa-apa ya, seperti itu. Itu perintah. Jadi kalau mau ke masjid, biasakan kemarin dari awal sudah bicara masalah kasih kita keluarga udah dibahas kan? Termasuk hari ini bahasa kita adalah tentang ada kita terus diantaranya dengan memakai wangi-wangian. Dari rumah udah wudu, udah dibahas kemarin. Ditambah hari ini masih wangi-wangian yang membuat orang senang, tidak terganggu. Kemudian tadi karena ya'muruna bil masajid an nasna'aha fi dawlina. Nabi memerintahkan kita untuk membuat masjid di suatu tempat. Katakan ini di sini daun di daerah. Ya. Wa nasbuhu san'ataha wa nutahhiruha. Dan dia sunnahkan kita untuk apa? Memberi kemaslahatan ketika dia membuatnya, kemudian dia memberi wangi-wangian kepadanya. Wa kana Abdullah yujammir. Siapa Abdullah itu? Ini Ibnu Umar, anaknya Umar. Wa kana Abdullah yujammir al-masjid idza qa'ada 'ala al-minbar. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau naik ke masjid suka bakar-bakaran tadi itu apa namanya? Biar orang wangi. Wa an Anas, yang terakhir hadis dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urid alayya ujur ummati. Nanti di akhirat diperlihatkan kepada saya pahala umat saya. Hatta al-qazat yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid ngotorin masjid doang, bikin masjid kotor doang, itu diperlihatkan Pak dosa kita di akhirat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu diharapkan ini loh pahala umatnya. Sampai kita itu memuliakan masjid diperlihatkan. Bahkan hafal qazah itu kotoran. Tapi kita mengotori masjid itu diperlihatkan oleh masjid. Hadis ini bersumber dari Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Muslim, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Intinya perintahnya apa? Kalau kita pipis atau kencing di masjid, pastikan kita siram. Jangan sampai meninggalkan bau. Mudah-mudahan saya ingat itu ya, setiap kamar-kamar seperti itu sabun-sabun lah, supaya orang kalau habis buang hajat ya dia cuci sabun kemudian diminta supaya tidak meninggalkan apa tadi? Kotoran, bau dan sebagainya. Nah ini pernah disampaikan mengenai masjid. Sampai sejauh itu Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya Allah. Jadi kalau ada di antara kita teman-teman yang selama ini ngebersihin toilet, bukan? Itu bukan semata-mata mereka yang ngedek juga. Emang ada di belakang sebenarnya. Artinya kalau pengurus care dengan itu ada pahalanya karena itu cinta. Betul. Kan itu.
dipaku apa nih karpetnya dan biasa berapa minggu sekali ini? Minggu sekali. Keren banget. Kalau saya itu Jumat, langsung Jumat. Emang udah itu. Kalau kita melakukan itu bukan semata-mata kita pengen, emang ada sumbernya, ada perintahnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang bersumber dari ajaran Allah dan Rasulnya, pasti dia tetap. Jadi kalau bapak-bapak makin minyak wangi dari rumah itu bukan berarti bapak ini wangi saja, ini dapat pahala. Orang lain juga merasa nyaman dengan kita, tidak terganggu. Ini kan kata Rasulullah, man akala sauma wal batala wal qarras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'alza mimma yata'alza minhu bani adam. Jadi kalau kita makan bawang, saum itu bawang putih, al-basal, bawang merah, termasuk di kita identikan dengan pete, jengkol gitu. Ya, apalagi yang kira-kira tahu dimakan? Durian. Oh iya Pak, durian walaupun enak juga kan belum tahu juga benar yang lain. Paling tidak kan kalau makan durian pun hanya ada buah gitu kan. Nah, kata Nabi berdiri dulu. Bagaimana sekarang kan ada apa tuh? Fala yaqrabanna masjidan. Kalau makan itu tadi saya disebutkan itu kayak bawang putih, bawang merah, termasuk bawang bombay dan bawang yang kecil itu bawang apa namanya itu? Yang buat terus buat dimakan enak bener itu. Kata Nabi, bersihkan dulu. Nah, bersihin dulu. Putih kata Nabi. Fala yaqrabanna. Jangan kamu ke masjid dulu. Bersihin dulu. Sampai sini supaya apa? Dia ini yang mana lain. Kenapa? Fa'innal malaika tata'alza mimma yata'alza minhu bani adam. Jadi malaikat itu yang ada tengah-tengah kita merasa terganggu dengan bau itu sebagaimana terganggunya kita dengan orang-orang yang harus makan. Kata malaikat, bau banget lah mulut. Itu aturan pahalanya kurang karena kita kurang begitu mau menjaga. Jadi silakan, bukan nggak boleh ya, tapi dibersihkan. Itu cara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga apa? Masjid. Al-masjid buyutul ibadah, fayajibu siyanatuha. Masjid itu tempat rumah tempat ibadah, maka wajib menjaganya. Dari apa? Minal akhbar, kotoran, warwati, bau-bau yang baik, dan al-karihah, bau-bau yang menyenangkan.